Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Rusidi dengan NIM 41423011015. Saya Lido Yovan Gelalio dengan NIM 41423011007. Di sini kami ingin mempresentasikan dan menjelaskan hasil dari kerja sama kami tentang tugas dari sistem cerdas, Yaitu bahasan ANN atau Artificial Neural Network. Nah, di sini kami membuat sistem pendeteksi ruangan. Nah, di mana kita menggunakan ESP dan sensor feel, yang dimana sensor itu membaca hawa panas lah, atau hawa panas. Jadi di sini standar atau skala deteksinya adalah jika hasil nanti yang dikeluarkan adalah output adalah 1, maka hasil deteksinya adalah ada orang atau ada gerakan dalam ruangan tersebut. Dan jika hasilnya adalah 0, maka tidak ada gerakan atau tidak ada panas dalam ruangan tersebut. Yang kami buat ini juga bisa dikembangin pakai ESP cam atau pakai multi peer, jadi peer nanti banyak, nah, itu lebih akurat. Nah, kita di sini hanya menggunakan 1. Untuk yang pertama ada di codingan, kita di sini pakai ada pandas, NumPy, TensorFlow, lalu ada TensorFlow class model, TensorFlow class layers, ada TensorFlow class optimizer, Escalon model selection, Escalon preprocessing. Lalu di sini ada data dari CSV. Ini untuk membaca datanya yang pertama, lalu X sama dengan data sebagai peer, lalu Y sama dengan data predict. Ini tuh didapat dari sini. Nah, kalau yang ini adalah timestamp-nya, lalu yang sebagai peer ini adalah bagian sini warna pink, lalu untuk predict yang warna biru. Itu tuh didapat dari hasil timestamp yang berkelanjutan dari atas sampai bawah. Jadi nilainya pun beda-beda. Mari. Lalu skala ini untuk ya pengskalaannya, perhitungannya. Lalu ini di train untuk data X dan Y-nya, X train X, Y train Y test. Lalu untuk model di sini 16 itu sebagai hidden layer yang pertama. Lalu untuk aktivasinya yang pertama itu kita pakai value dan input adalah 1. Lalu langkah selanjutnya hidden layer yang kedua adalah 8, aktivasinya masih menggunakan value, dan untuk yang terakhir ini outputnya adalah 1 dan output aktivasinya adalah sigmoid. Ya, lalu ini adalah untuk compile dan akurasi, perhitungan akurasinya. Lalu di sini ada untuk perhitungan terakhir atau trainingnya. Ketinggalan. Kalau untuk akurasinya di sini make apa sih namanya? Optimizernya namanya Adam dengan learning rate-nya sebesar 0,001. Kita nggak pakai yang besar-besar. Lalu di training untuk effortnya kita pakai 200, jadi ada 200 kali percobaan dan ada batch size 32, dan ini kurang lebih hasilnya. Lalu lanjut untuk di sini ada loss, AC, evaluate, print untuk cetak hasil dari training yang di atas. Lalu bisa dilihat di sini mana nih? Nih. Hasilnya adalah sekian, akurasi sebesar 1000, lossnya sebesar 3,9. Akurasi model di sini dihasilkan sebanyak 100%. Lalu terakhir untuk model save, untuk menghasilkan di coordinate model ini kita print di sini. Model save coordinate model H5, print model berhasil disimpan coordinate model H5, maka ini hasilnya. Lanjut mana lagi? Oke, lalu kita lanjut untuk wiring diagramnya. Pertama di sini kita ada pakai ESP32-nya, lalu kita pakai peer dan beberapa kabel. Dari kanan dulu kali ya. Kita dari arusnya dulu atau VCC-nya. Sini kabel merah kita pakai di pin Arduino berapa nih? Oh ya, pin. Untuk VCC-nya di sini dari
sensor view-nya dikonekin ke pin ESP3v3. Lalu untuk netralnya di sini pakai ke GND, bukan netral, sorry. Kabel groundingnya ke GND langsung connect. Lalu untuk kabel kuning yang di tengah ini kita dari sensor view konekin ke pin ESP IO18. IO ini adalah input atau output. Lanjut. Oke, selanjutnya kita sudah dapat modelnya, lanjut ke FDP-nya ini. Ini adalah servernya. Jadi si ESP32 membaca peer lalu dikirim ke servernya sini, FTP-nya. Lalu kelasnya ini atau server ini update statusnya 0 atau 1. Lalu kelasnya ini juga kirim ke Telegram, ada orang atau tidak. Lalu nampilin juga ke web, web HTML. Ini codingannya seperti ini. Terus FTP kan juga butuh, ESP kan juga butuh codingan. Nah, dari Arduino IDE ini input WiFi, terus juga input HTTP client-nya untuk ke servernya lah. Nah, ini nama WiFi yang kita pakai. Nah, ini juga servernya nanti didapat ketika si f.p-nya itu di running. Ini IP-nya. Nah, terus ini pakai peer-nya itu ke pin 18 tadi. Nah, ngirim ke flashnya ke server itu setiap 3 detik. Di sini codingan seperti ini ya, seperti biasa. Sudah sih paling ini codingan ESP-nya. Terus juga butuh codingan telenya kan. Nah, di sini. Nah, ini bot token itu didapetin dari bot father yang ada di tele. Nah, chat ID juga didapetin dari tele. Nah, dimasukin di sini. Terus juga ini send message URL-nya. Kalau udah juga nanti tinggal di running aja. Nanti di telenya tuh bakal nampilin ini message ini, status ruangan ini sama lah. Nah, coba app-nya kita running supaya langsung ke simulasinya. App-nya di running kan dapat seperti ini. Nah, ini di copy, ini yang dia di copy atau open ini nanti ke webnya tuh, yang ini nih IP dari kita. Nah, kalau udah ini berarti di sini telenya juga langsung ngasih info kan. Berarti tandanya ini ya berhasil. Yang satu ada orang berarti kan, soalnya kita aktif. Berarti datanya kita bisa dapat secara real time. Nah, terus untuk ini kalau kita ke telenya, nah ini berhasil terus 5. Nah, ini output ke webnya, kita langsung salin aja. Nah, kita enter. Nah, ini bagian dari dashboard webnya. 11 bulan tuh. Nah, ketika kita gerak-gerak ini, depan ini ada orang tuh.
karena si sensor feel ini membaca panas dari badan, dari gerak-gerak di depannya baru diupdate. Nah, detailnya juga langsung 1126 tuh kan udah. Ini dari yang pertamanya ada 1, lalu kalau udah dijauhin jadi 0. Jadi deteksinya secara real time. Langsung kirim dari servernya itu. Jadi yang kita butuhin itu ada f.py sebagai class atau server, terus ada model untuk melatih model, terus ada di folder template itu ada index. Nah, indexnya itu ya tadi buat dashboardnya ini. Nah, sekian simulasi sistem cerdas dari kami pada bahasan ANN atau Artificial Neural Network. Kurang lebih mohon maaf, kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.